أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Masnawi Maknawi Syekh Jalaluddin Rumi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dunia Islam, bahkan di luar dunia Islam, ada dua arif masyhur, yaitu Syekh Akbar Ibnu Arabi dan Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Akbar Ibnu Arabi dengan irfan teoritisnya yang mempunyai kandungan sangat dalam dibahas dan dikaji oleh para pemikir dunia Islam serta di luar dunia Islam. Terdapat beberapa pemikir barat yang intens menulis buku-buku pemikiran Syekh Akbar Ibnu Arabi. Bahkan di dunia internasional terdapat suatu komunitas yang disebut dengan Ibnu Arabi Society. Demikian pula Syekh Jalaluddin Rumi dengan Masnawi maknawinya yang dalam bentuk bait-bait syair mempunyai kandungan terhadap tasawuf dan irfan, maka ia pun mendapatkan tempat dalam pengkajian para pemikir yang tidak hanya di dunia Islam, bahkan di luar dunia Islam. Bahkan saya pernah membaca bahwa Masnawi Maknawi ini pernah menjadi urutan pertama yang banyak dibaca dan dikaji di dunia barat sebagai syair. Dan terdapat terjemahan Masnawi Maknawi ini dalam bentuk berbagai bahasa dan juga bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh seorang pemikir bernama Nicholson. Pada kesempatan kita membahas tentang Masnawi Maknawi ini dengan kita berusaha mensyarahnya. Perlu juga kita ketahui bahwasanya baik Syekh Akbar Ibnu Arabi maupun Syekh Maulana Jalaluddin Rumi itu hidup pada abad ke-7. Syekh Akbar wafat pada tahun 638 Hijriah, sementara Syekh Rumi wafat pada tahun 672 Hijriah. Dan abad ke-7 ini merupakan memang puncak perkembangan daripada
tasawuf dan irfan Islami. Dalam abad ini hidup guru daripada Jalaluddin Rumi, yaitu Syams Tabrizi, yang wafat pada tahun 645 Hijriah, serta murid daripada Syekh Akbar Ibnu Arabi, yaitu Syekh Kabir Sadruddin Kunawi, yang wafat pada tahun 673 Hijriah. Dinukil bahwasanya Syekh Maulana Jalaluddin Rumi kadang melakukan pertemuan dengan Syekh Kabir Sadruddin Kunawi. Sebab keduanya memang hampir seusia dan keduanya istilahnya dalam dunia pemikiran adalah konsen dalam tasawuf dan irfan Islami. Tapi Kunawi mewarisi Ibnu Arabi dalam bentuk pemikiran irfan nazari, sementara Syekh Rumi ia dalam irfan sastra. Dinukil bahwa pernah keduanya melakukan pertemuan, kemudian Syekh Kunawi mengomentari bahwa Syekh Rumi itu bisa membahasakan permasalahan yang transenden, yang quds, yang tinggi ini dalam bentuk yang mudah, dalam bentuk bait-bait syair. Sementara Syekh Rumi mengomentari Syekh Kunawi bahwa ia takjub terhadapnya karena bisa membahasakan hasil syuhud daripada urafa dalam bentuk yang sangat pelik dan teoritis. Ya, adapun kita akan memasuki pembahasan dari bait-bait Masnawi Ma'nawi Syekh Rumi. Pertama kita akan membahas tentang derita suling. Ya, jadi di sini kita akan membacakan pertama dengan bahasa Persianya. Besnau innai chun hikoyat mikunat asjudoi ho shekoyat mikunat kezeniston to maro beburidean dar nafiram marduzan nolidean sine hoham sharhe azfirok to beguyam sharhe darde istiyok har kasi kudurmon az haslekhish boz juyat ruzgor waslekhish. Dengarkanlah seruling ini, karena ia mengisahkan pengaduannya tentang keterpisahan. Ia bertutur sejak ia memisahkanku dari rumpun bambu. Dalam rintihanku, laki-laki dan perempuan merintihkannya. Kalbu terasa tercabik-cabik karena perpisahan, sehingga kututurkan derita sakit kerinduan. Siapa yang jauh tinggal dari asli dirinya, kembali mencari hari-hari kepulangannya. Besnau innai chun hekoyat mikunat asjudoi ho shekoyat mikunat. Dengarkanlah seruling ini, karena ia mengisahkan pengaduannya tentang
keterpisahan. Yakni dengarkanlah seruling ini yang mengisahkan tentang perpisahan dan ia mengadu sedih tentang hari-hari keterpisahan. Seruling adalah tamsil, adalah permisalan dari insan kamil dan wali wasil. Wali wasil artinya seorang sufi yang sudah sampai dalam perjalanannya. Wasil yakni orang yang sudah sampai. Sebab memang tujuan dalam syair suluk yaitu untuk mencapai maqam wusul, yakni sampai pada realitas hak subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seruling sebagai simbol dari wujud manusia. Dalam hal ini manusia sempurna, insan kamil. Dan ini sudah mentradisi di sisi para sufi dan urafa sebelum Syekh Maulana Jalaluddin Rumi. Dijelaskan bahwasanya Syekh Ahmad Ghazali dalam risalah Bawarik di suatu tempat mengisyaratkan tentang seruling bambu dan mengisyaratkannya sebagai simbol dari zat manusia. Demikian pula di dalam Hadikah Sinai dan di bawah Auhaduddin Razi atas syair Al-Ibad Sinai juga mengisyaratkan tentang sakit dan derita seruling serta hubungannya dengan kondisi-kondisi yakni ahwal manusia. Tentu kita memahami bahwasanya dalam permasalahan syair suluk yang terbahas di dalam irfan amali ada dua tema yang menjadi inti pembahasan. Pertama yaitu maqamat, makam-makam, dan yang kedua ahwal, kondisi-kondisi. Jadi antara makam dan kondisi itu terbedakan di dalam irfan praktis. Hal atau kondisi yaitu apa yang diperoleh oleh seorang salik tapi ia tidak menetap pada dirinya. Ia cepat berlalu. Berbeda dengan makam. Makam adalah sesuatu yang dicapai oleh seorang salik dan itu menjadi kedudukannya. Dia menempati makam tersebut sehingga ia bersifat permanen bagi seorang salik. Dan setiap akan beranjak pada makam berikutnya, mesti makam itu sempurna ia lewati. Terkait tentang ahwal atau kondisi-kondisi, ya di dalam irfan akan kita jumpai pembahasan tentang mahabbah, yakni kecintaan, tentang ishq, ya, ishq juga cinta, tapi ia lebih tinggi daripada mahabbah. Kita juga akan mendapatkan pembahasan tentang kerinduan, ya, dan pembahasan seperti kabat, basat, dan lainnya. Bahkan pembahasan yang berhubungan masalah fana,
dan ittisal, yang merupakan puncak yang bisa didapatkan oleh seorang salik dalam bentuk kondisi-kondisi spiritual dan maknawinya. Nah, para pensyarah masnawi maknawi menafsirkan bahwa yang dimaksud dari seruling dalam bait syair Rumi ini adalah insan kamil. Di antara mereka yaitu Abdurrahman Jami, Yakub Charhi, dan Ismail Inkarawi. Pemikiran ketimuran atau orientalis Nicholson dengan terinspirasi para pensyarah sebelumnya berkata, tak bisa diragukan bahwa seruling secara universal merupakan simbol ruh wali atau insan kamil. Dikarenakan keterpisahannya dari rumpun bambu, tempat aslinya yakni alam ruhani yang merupakan tingkatan alam sebelum wujud materi, yang mana di sana ia punya watan, tempat asal, kampung halaman. Watan makna tempat asal atau kampung halaman. Maka dari itu ia merintih. Dan ia menghidupkan yang lain juga lewat kerinduan ini kepada watan hakikat mereka. Boleh jadi juga seruling dalam hal ini karena di dalamnya adalah kekosongan. Ya, seruling di dalamnya itu kan kosong. Kemudian dipenuhi dengan tiupan udara. Jadi ketika penyuling meniupkan udara dan keluarlah darinya suara dalam bentuk nada-nada serta irama. Hal ini boleh jadi mengilustrasikan emanasi ilahi yang mengalir pada insan kamil. Sebab insan kamil ini adalah wasilah emanasi, wasilah faid ilahi. Jadi mengalir pada insan kamil serta lewat insan kamil mengalir kepada maujud-maujud ciptaan lainnya. Pada kesempatan ini ada baiknya kita jelaskan istilah insan kamil yang menjadi pangkal dan sentral dari bait syair masnawi maknawi ini, yaitu seruling. Pembahasan insan kamil adalah salah satu permasalahan yang sangat mendasar dalam irfan teoritis setelah wahdatul wujud syakhsi. Karena pada hakikatnya manifestasi dan tajalli sempurna hakikat ilahi, nama-nama dan sifat-sifatnya itu dalam mazhar paling sempurnanya ada pada diri insan kamil. Syekh Akbar Ibnu Arabi merupakan tokoh dan arif pertama yang mengungkapkan istilah insan kamil. Beliau dalam karya-karyanya seperti kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan kitab Fusus Al-Hikam menggunakan istilah ini dalam menggambarkan wujud paling universal yang disebut kaun jami',
sebagai manifestasi paling sempurna hak Subhanahu wa taala. Beliau dalam kitab Fusus Al-Hikam, mengungkapkan permasalahan insan kamil. Perlu kita pahami bahwa kitab Fusus Al-Hikam ini merupakan sebuah karya irfan teoritis yang merupakan hasil mukasyafah dan syuhudnya, yang mana Syekh Akbar sendiri menuliskan dan menuturkan tentang kitab Fusus Al-Hikam di dalam mukaddimah kitab ini. Beliau dalam salah satu bahagian kitab Fusus Al-Hikam berkata, insan kamil bagi alam bagaikan permata cincin, yang mana menjadi tempat desain dan alamat, yang dengannya perbendaharaan eksistensi terjaga. Insan kamil menjadi tempat desain dan alamat bagi perbendaharaan eksistensi. Yakni pada hakikatnya insan kamil itu merupakan salinan daripada makrokosmos. Apa yang terdapat pada makrokosmos, ya, semua ada pada manusia secara intisari. Tapi pada insan kamil semua menjelma dalam bentuk yang sempurna. Bahkan pada insan kamil semua nama-nama dan sifat-sifat ilahi memanifestasi dalam bentuk yang sempurna. Karena itu insan kamil adalah kaun jami, eksistensi paling universal. Kaun dalam istilah urafa, kaun, ya, dalam istilah urafa tiada lain adalah alam eksistensi ini. Yakni apa saja selain hak Subhanahu wa taala, masyiwallah. Dan manusia adalah intisari dari kaun ini. Ia adalah intisari dari alam eksistensi. Di samping itu, insan kamil pada hakikatnya adalah ruhnya alam. Sementara alam adalah jasadnya. Yakni alam tanpa manusia, dalam hal ini insan kamil, ibaratnya badan yang mati, tak punya ruh. Karena itu Ibnu Arabi berkata tentang hal ini, fa innahu law lam yakun mawjudan bihi kana kajasadin mulkan la ruha fihi. Yakni sekiranya tidak ada insan kamil, maka alam ini seperti jasad yang terbaring yang tidak punya ruh. Oleh karena itu, urafa memandang insan kamil adalah salinan sempurna dari alam. Dan ungkapan Ibnu Arabi tentang manusia sempurna dalam tulisan-tulisannya menjadi awal masuknya istilah insan kamil dalam tradisi pemikiran dunia Islam.
Sehingga sesudahnya para sufi dan urafa menggunakan istilah insan kamil dalam karya dan tulisan mereka. Ya, sebagaimana kita tadi isyaratkan bahwa urafa memandang insan kamil merupakan salinan sempurna dari alam. Hal ini diungkapkan oleh Azizuddin Nasafi, yang mana ia merupakan seorang arif juga hidup pada abad ke-7. Beliau berkata, ketahuilah apa saja yang ditetapkan dalam makrokosmos maka mesti terdapat skemanya dalam mikrokosmos. Sehingga ungkapan ini adalah benar. Yakni mikrokosmos merupakan salinan dan skema dari makrokosmos. Syekh Mahmud Syabastari dalam menjelaskan kedudukan insan kamil berkata, jadilah suatu jalan yang lebih tinggi dari entitas materi dan tempat. Lewatilah alam tahap demi tahap dan jadilah alam. Syekh Muhammad Lahiji dalam menjelaskan bait ini berkata, ketahuilah manusia merupakan pilihan dan salinan seluruh alam-alam rohani dan jasmani. Kita bisa isyaratkan tentang perkataan Amirul Mukminin Ali alaihissalam tentang hal ini dalam bait syair yang dinisbahkan kepada beliau. Taz'amu annaka jirmun sagir wa fikan tawa al-alamul akbar. Ya, kamu menyangka dirimu hanya badan yang kecil. Ya, kalau diri manusia dinisbahkan dengan alam raya ini, ya boleh jadi ibarat sebutir biji pasir di hamparan lautan pasir. Bahkan boleh jadi bumi kita ini ya dibandingkan dengan seluruh alam ini sedemikian kecilnya. Tapi ruh manusia bisa melakukan perjalanan menembus berbagai alam-alam hingga bahkan mencakupi seluruh alam-alam dari dimensi ketinggian dan keluasan secara maknawiyah. Karena itu ia mampu memahami dan mengetahui seluruh aspek daripada alam-alam. Itulah manusia yang Tuhan katakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia merupakan maujud yang paling baik diciptakan oleh Hak Subhanahu wa taala. Sebab hanya insan yang bisa memegang amanah, yang bisa menampung seluruh tajalli dan manifestasi sifat-sifat dan nama-nama sempurna Hak Subhanahu wa taala. Amanah yang diisyaratkan oleh ayat suci Al-Qur'an itu pernah ditawarkan kepada langit dan bumi serta pada gunung-gunung, tapi semua enggan menerimanya, tidak bisa merealisasikan, tidak bisa memuatnya. Tapi manusia menerima amanat tersebut. Ada seorang penyair berbahasa Urdu, dia mengatakan
Aku heran bahwa seseorang berdiri di pinggir laut dan ya ia menyaksikan laut berada pada dirinya. Ya, jadi begitu luas dirinya, justru keluasan lautlah yang dapat termuat oleh dirinya. Ini sebuah tamsil juga. Nah, di antara urafa yang mempunyai karya spesifik tentang insan kamil adalah Azizuddin Nasafi yang wafat sekitar abad ke-7 Hijriah. Jadi beliau juga wafat abad ke-7 Hijriah. Jadi memang pada abad ke-7 Hijriah ini muncul urafa yang sampai pada hakikat serta mempunyai karya-karya yang besar. Beliau mengulas secara panjang lebar tentang insan kamil, sifat-sifat dan kesempurnaan eksistensinya dalam kitabnya yang berjudul Al-Insan Al-Kamil. Jadi ia memang sudah memberi judul kitabnya Al-Insan Al-Kamil. Ia dalam kitab tersebut menuturkan, ketahuilah bahwa insan kamil adalah orang yang dalam syariat, tarikat dan hakikat telah sempurna. Dan jika ungkapan ini kamu tidak pahami, maka saya mengatakan dalam ungkapan lain, ketahuilah bahwa insan kamil adalah orang yang telah sempurna dalam 4 perkara. Perkataan baik, perbuatan baik, akhlak baik, dan ma'rifat. Kita kembali pada pembahasan bait syair daripada Syekh Jalaluddin Rumi. Pemisalan insan kamil dengan seruling karena dalam dirinya kosong dari ikatan-ikatan duniawi dan hawa nafsani. Sebagaimana apabila seruling di dalamnya penuh, maka tiupan penyuling, orang yang bersuling, itu tidak akan mengabstraksikan nada-nada dan irama yang indah. Demikian pula seseorang yang dalam dirinya dipenuhi dengan ikatan-ikatan dunia serta hawa nafsani, dipenuhi dengan kecintaan dunia, kecintaan kekuasaan, kecintaan harta, kecintaan keluarga, kecintaan kemasyhuran, serta berbagai perkara yang berhubungan dengan hawa nafsani, tentu tidak akan mampu mengabstraksikan nada-nada, yakni sifat-sifat sempurna ilahi. Karena ikatan-ikatan ini mengikat dirinya untuk bisa memutlakkan dirinya dalam fana pada hak subhanahu wa ta'ala yang merupakan eksistensi murni, eksistensi mutlak. Oleh sebab itu seseorang apabila ingin mencapai kedudukan dekat dengan hak subhanahu wa ta'ala, mestilah melepaskan dirinya dari berbagai ikatan-ikatan dan hawa nafsani. Sebab pada hakikatnya kita datang ini terpenuhi dengan berbagai ikatan-ikatan, tapi kita akan kembali pada hak subhanahu wa ta'ala dan haruslah kembali dengan melepaskan seluruh ikatan-ikatan dan hawa nafsani.
Makanya seseorang jika dipenuhi dengan ikatan-ikatan duniawi dan hawa nafsani, ketika sakratul maut itu berat meninggalkan dunia. Kalau seorang arif, seorang sufi itu bisa mendapatkan kematian ikhtiari. Kenapa? Sebab mereka tidak memiliki ikatan-ikatan dari perkara-perkara materi dan duniawi, serta perkara-perkara hawa nafsani. Selanjutnya Syekh Rumi dalam bait ini bertutur tentang keterpisahan manusia dari asalnya dengan penjelasan dalam bentuk tamsil, penganalogian. Kezeniston tomaro beburidean darnafiram marduzan nolidean. Ia bertutur, sejak ia memisahkanku dari rumpun bambu, dalam lirihku, dalam rintihanku, laki-laki dan perempuan merintihkannya. Yakni sejak hari aku terpisah dari asalku, maka rintihanku, laki-laki dan perempuan, yakni seluruh manusia juga merintihkannya. Yakni menyertaiku dalam rintihan sakitnya perpisahan. Sebab semua kita ini pada hakikatnya berasal dari hak subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi. Kita ini milik Tuhan, yakni karena Tuhan menciptakan kita. Kita berasal darinya. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali pada hak subhanahu wa ta'ala. Karena itu keterpisahan kita ya memunculkan rintihan sakitnya perpisahan. Sebagian ahli irfan seperti Syekh Jami, Engkarawi, Akbar Abadi dan Hakim Sabswari menafsirkan rumpun bambu adalah entitas-entitas tetap, yaitu ayan sabitah. Akan tetapi sebagian pensyarah memaknainya dalam bentuk lebih sederhana, yakni ketika ruh lembut, ruh halus Adam turun dari tingkatan ilahi ke alam materi ini, maka ia sangatlah sedih dan merindukan kembali ke tempat asalnya. Boleh jadi dua makna ini tidaklah saling bertentangan. Akan tetapi jika kita memaknai seruling insan kamil, di mana insan kamil ini adalah mazhar paling sempurna nama hak subhanahu wa ta'ala, yaitu nama Allah, yang mana dia pada ayan sabitah sebagai entitas yang paling tinggi, justru lewatnya lah yang lain ini akan menjelma dan mendapatkan realitas-realitasnya, maka kita mesti menegaskan pandangan Syekh Jami dan Hakim Sabswari ini, yakni bahwasanya yang dimaksudkan rumpun bambu itu tidak lain adalah ayan sabita. Ayan sabita ini bukan sesuatu di luar dari hak subhanahu wa ta'ala. Ia masih dalam hak subhanahu wa ta'ala, belum bertajalli dalam alam eksternal. Ya, jadi bergantung kita memandang seruling ini ya,
Ya, kalau iya sebagai insan kamil ya berasal dari rumpun bambu ya yang mana entitas-entitas tetap dan mahia-mahia sebelum menjelma di alam eksternal. Berikutnya Syekh Rumi menuturkan sinekhoham syarhe azfirok tobeguyam syarhe darde istiak. Kalbu terasa tercabik-cabik karena perpisahan, sehingga kututurkan derita sakit kerinduan. Yakni kalbu terasa sakit tercabik-cabik karena perpisahan. Sehingga kalbu ini menuturkan perasaan sakit kerinduan untuk wisal. Yakni untuk pertemuan, untuk sampai kepada asalnya. Ya, tentu kita memahami bahwa sakit yang bersifat batin dari sakit yang bersifat fisik itu lebih sangat, karena itu kerinduan merupakan sakit dan derita berdimensi batin itu lebih sangat daripada sakit fisik. Seseorang yang mengalami derita kerinduan, ya, ia tidak akan pernah merasakan kelezatan. Sementara kerinduan itu muncul karena adanya kecintaan. Makanya di dalam irfan praktis, semoga segera terbit, kita punya tulisan menuju atau selangkah menuju Tuhan, yakni judulnya Selangkah Menuju Tuhan, merupakan suatu pengantar kepada irfan praktis. Dalam pembahasan irfan praktis, mahabbah itu lebih dahulu daripada kerinduan. Sebab tanpa kecintaan tidak muncul kerinduan. Secara fitrah kita semua ini cinta kepada hak subhanahu wa ta'ala. Karena Tuhan juga menciptakan kita dengan asas cinta. Sesuai riwayat, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rab fa khalaqtul khalqa li kai u'rab. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku cinta, aku suka untuk diketahui. Maka aku ciptakanlah makhluk supaya aku diketahui. Jadi asas penjelmaan dan penciptaan makrokosmos dan mikrokosmos ini adalah cinta hak subhanahu wa ta'ala terhadap zatnya. Dengan itu maka cinta juga mengalir pada semua mewujud-mewujud ciptaan dan jelmaan hak subhanahu wa ta'ala. Jelmaan dari sifat-sifat dan nama-nama hak subhanahu wa ta'ala. Jika kita bisa merasakan cinta ini, maka kita pun akan mendapatkan kerinduan. Perkaranya, sebagian besar kita ini jauh daripada fitrah, kesucian penciptaan kita. Sehingga terkubur cinta ini kepada ma'budah, kepada hak subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun tidak merasakan kerinduan. Sementara cinta dan kerinduan apabila ada pada diri seseorang, maka seluruh taklif yang ia terimanya dari Tuhan itu menjadi mudah baginya. Ya, tentu kita memahami bahwa permasalahan-permasalahan irfan itu hanya dengan jalan pengalaman-pengalaman
internal diri dapat ditemukan. Yakni mengalami secara sendiri. Karena itu pemindahan kondisi-kondisi ini tidaklah bisa terbahasakan secara sempurna lewat kata-kata dan lafaz-lafaz. Har kasi kudur mon as lekhis, boz juyat rusgore was lekhis. Siapa yang jauh tinggal dari asli dirinya, kembali mencari hari-hari kepulangannya. Kembali ingin mendapatkan pertemuan. Kembali ingin menemukan jalan kepulangan. Ya, saya kira sampai di sini dulu kita punya pembahasan. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan ngaji bait-bait syair Syekh Maulana Jalaluddin Rumi ini di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.